Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Hari ini bertemu kembali dengan saya, Abu Fikri, dalam membicarakan masalah surat Al-Anfal ayat 20. Dalam surat Al-Anfal itu kita dengarkan, kita terima daripada Allah melalui Rasulnya sebuah firman yang bunyinya adalah Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa rasuluh walatulu anhu wa antum tasma'un. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka pengertiannya adalah wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Jangan kamu berpaling daripada suara Allah dan suara Rasul sedangkan kamu mendengarkannya. Jadi ayat ini kalau kita dengar sepintas sulit untuk kita pahami. Karena suara Allah, suara Rasul, kalau ditanyakan kepada kita, pernahkah Anda mendengarnya? Jawabnya pasti belum. Tetapi setelah kita renungkan, kita fikirkan, ternyata Allah tidak nyata, melainkan nyata ia pada Rasul. Rasul pun tidak nyata, melainkan dia nyata pada dia yang alam dada setiap manusia. Nah, manusia itulah yang menjadi alat untuk dia yang alam dada itu menyampaikan suara Allah, suara Rasul, yang kita kenal dengan istilah azan. Jadi azan itu yang dikumandangkan 5 kali sehari semalam, itu pada hakikatnya adalah suara Allah dan suara Rasul yang menyeru setiap ruh yang alam dada kita supaya kita datang kepada Allah, berdialog demi kemenangan kita. Nah, dikatakan oleh Allah dan Rasul, janganlah kamu berpaling daripada suara itu sedangkan kamu mendengarkannya. Tapi kebiasaan kita adalah seketika itu kita dengarkan, yang tidur-tidur juga, yang bermain-bermain juga, yang bekerja-bekerja juga. Seakan-akan mereka tidak punya beban dengan seruan tersebut. Semestinya kata Rasul tidak begitu. Nah, yang hendak kita bahas hari ini adalah bukan itu, tetapi keuntungan orang yang mengumandangkan azan di saat waktu sholat sudah datang. Jadi si muazin itu, dia menyeru, dia mengajak, menghimbau semua orang untuk datang ke masjid, sholat berjamaah. Nah, setiap mereka yang hadir itu kata Rasulullah mendapatkan pahala 27 derajat, mendapatkan imbalan daripada Allah ataupun bayaran 27 derajat. 1 derajat itu adalah 1 kirot. 1 kirot itu adalah sebuah gunung Uhud terbuat dari emas. Jadi setiap orang yang sholat di masjid berjamaah, pada sekali itu dia mendapatkan pahala atau bayaran sebesar 27 buah gunung Uhud terbuat dari emas. Bayangkan itu. Kalau sehari semalam kita datang 5 kali, ya kalikan sajalah. 27 dikali 5, 135 buah bukit dari emas. Itu yang kita dapat. Nah, kemudian si muazin tadi, yang azan tadi, dia akan mendapatkan lebih banyak lagi. Karena dia mengajak, dia menghimbau. Makanya kata Nabi, barang siapa yang mengajak orang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang diajak, tanpa mengurangi pahala orang yang diajak tadi. Bayangkan, kalau satu orang 27 derajat, atau 27 kirat, atau 27 bukit Uhud dari emas, kalau yang hadir itu 100, bayangkan berapa jumlahnya itu, berapa banyaknya itu. Nah, pada suatu ketika sahabat iri dengan Bilal bin Rabah. Kenapa iri? Karena mereka mendengarkan hadis ini, mendengarkan cerita ini. Maka berkata sahabat, ya Rasulullah, besok-besoknya jangan lagi Bilal yang azan, kami mau azan juga. Kami pengen juga mendapatkan pahala bayaran sebanyak Bilal. Kata Nabi, ya enggak seperti itu juga. Bagaimana ya Rasulullah? Nah, kata Nabi begini, seketika Bilal membacakan atau menyerukan suara azan dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Nah, kalian jangan diam. Kalian ikuti suara itu. Ucapkan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seterusnya, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu kalian ucapkan la haula wala quwata illa billahi alil azim. Nah, jadi Bilal dapat pahala yang besar, kalian pun juga mendapatkan pahala yang besar tanpa harus menggantikan Bilal. Nah, inilah sebuah hadis, sebuah kisah yang menceritakan kepada kita bahwa jika orang azan, jangan kita biarkan, kita ikuti suara itu. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan fadilah ataupun derajat daripada Allah sebanyak para muazzin. Nah, kisah ini pernah terjadi pada zaman Nabi, tentang ibu-ibu ini. Jadi ibu-ibu itu memprotes Nabi. Apa kata ibu-ibu? Ya Rasulullah, alangkah enaknya jadi laki-laki. Kenapa kata Nabi? Nah, kalau mereka itu pergi berjihad fisabilillah, pergi berperang, kalau mereka gugur, surga. Kalau mereka tidak gugur, surga tetap, kemudian hidup mulia. Nah, kami pengen juga seperti itu, kata ibu-ibu tadi. Oh begitu, kata Nabi. Ya, sebenarnya tidak seperti itu juga. Sebenarnya pahala ibu-ibu jauh lebih besar ketimbang pahala bapak-bapak, meskipun mereka itu syahid di medan perang. Maka ibu-ibu bertanya, bagaimana itu prosesnya Rasulullah? Nah, prosesnya begini. Ibu-ibu ini kan melahirkan anak daripada bapak-bapak. Misalnya anaknya 2, 3, 5, mungkin 10. Nah, itu pahalanya sekali melahirkan anak, itu pahalanya sama dengan jihad fisabilillah seketika kaum bapak itu gugur. Ataupun dia tidak gugur tapi dapat kehormatan di dunia hingga akhirat. Nah, jadi ibu-ibu tadi setiap dia melahirkan mendapatkan pahala sebesar itu. Bayangkan kalau anaknya 10, berarti 10 kali dia mendapatkan lipatan pahala daripada suaminya itu. Lebih besar lagi. Nah, bukan hanya itu kata Nabi. Ibu-ibu juga mendapatkan pahala mencucikan pakaian suaminya, menjaga harta suaminya, mendidik dan melatih serta memelihara anak-anak suaminya. Makanya ibu-ibu itu tidak akan bisa dikalahkan oleh kaum bapak kalau cerita pahala. Kenapa? Dia lebih banyak daripada kaum bapak. Nah, tetapi kebanyakan kita kaum ibu ini tidak mengerti persoalan itu. Makanya kata Nabi, kalau mencari suami, carilah suami yang beriman dan beramal soleh. Suami akan memberikan fasilitas hidup bagi istrinya dunia dan akhirat. Tapi ingat, jangan istri-istri itu, ibu-ibu itu tidak sholat. Kenapa? Karena sholat itu stempel sebagai alat untuk menerima dan menampung semua pahala-pahala tadi. Nah, bagaimanapun banyak pahala suaminya, banyak kebaikan ibu-ibu itu, kalau dia tidak sholat, maka semua kebaikannya akan batal. Kenapa batal? Seperti hadis Nabi mengatakan, Inna awala yuhasibu min amali bani Adam as-sholah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah tentang amal anak Adam itu masalah sholatnya itu. Kalau sholatnya bagus, maka baguslah semua amalnya. Kalau sholatnya jelek, maka jeleklah semua amalnya. Bayangkan kalau sholatnya jelek, jelek semua amalnya. Kalau tidak ada sholatnya, apa yang mau diukur? Nah itu. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Semoga bisa jadi renungan bagi kita yang duduk di masjid. Seketika muazin menyatakan lafaz-lafaz azan, mohonlah diikuti lafaz-lafaz itu. Kenapa? Sebanyak pahala yang dilakukan oleh orang yang sholat, sebanyak itu pula pahala si muazin. Dan juga pahala kita yang mengikuti suara muazin seketika dia melepaskan bacaan azan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.